A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia nikmat yang diberikannya kepada kita, khususnya nikmat hidayah, yaitu nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan semua nikmat itu kita bisa bergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah selalu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi izin oleh Allah bertemu dalam rangka untuk tadabbur Quran, bertemu duduk bersama dalam rangka untuk zikrullah, yaitu berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Kemudian kita akan membaca surat Al-Fatihah. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan tambahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita juga berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan juga tak lupa kita mendoakan ahli luhur kita masing-masing. Semoga juga Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahannya, menerima iman dan Islamnya serta amal solehnya. Bi barakatillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan tadabbur Quran kita. Kemarin sudah sampai ayat ke-40 dari surah Al-Hajj. Sekarang ayat berikutnya, ayat yang ke-41-nya dari surah Al-Hajj. Kita akan baca dengan beberapa ayat sebelum sama-sama kita tadabburi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawus zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa 'adun wa Samud. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. Wa ashabu Madyana wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirina summa akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya dhalimatun fa hiya khawiyah. وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ayat sebelumnya Allah menjelaskan kepada kita bahwa ayat berapa kemarin, yang ke-40 ya. Ya, ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika itu diusir dari kampung halaman, diusir dari kampung tanah kelahirannya yaitu kota Mekah. Itu hanya satu sebabnya, yaitu mereka mengatakan qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Karena beriman kepada Allah lah maka Nabi Muhammad dan para sahabatnya
ketika itu diusir dari kampung halamannya. Bahkan ada yang dibunuh, ya, hanya karena mengatakan Tuhanku Allah. Ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa ya nasib orang yang komitmen terhadap agamanya, yakni Islam, yang hanya menyembah Allah saja, nasibnya serupa dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika itu. Dan hal itu bisa kita saksikan orang-orang yang komitmen terhadap agama Islam dimanapun berada, di tempat manapun berada, di saat kapanpun berada, mereka ya diintimidasi, difitnah, bahkan dibunuh. Ya kadang-kadang kita juga nggak habis pikir, ya, sampai berani mereka mengambil tindakan yang menurut saya terlalu berani, ya, menentang Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka orang kafir yang tidak suka kepada ajaran Islam, ya, Islam dianggap sebagai musuhnya yang harus diperangi dan yang harus dilenyapkan di muka bumi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya seperti itulah keadaan para nabi dan rasul ketika membawa risalah Allah untuk disampaikan kepada umat saat itu. Tanpa kecuali mereka, para nabi dan rasul itu selalu dimusuhi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi na'im makannahum fil ardi aqamus sholata wa atawus zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ini ayat yang ke-41-nya. Sebelumnya Allah juga menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita selaku umatnya bahwa barang siapa yang komitmen berpegang teguh kepada agama Islam, kemudian mau menolong Allah dalam hari ini, tetap berkomitmen berpegang teguh kepada agama Islam dan berusaha terus membawa Islam itu untuk disampaikan kepada umat, maka Allah akan menolongnya. Wala yansurunallahu may yansuruhu, di ayat sebelumnya itu. Dan sungguh Allah menolong orang yang menolongnya. Allah itu kan maha kuat, maha perkasa, kok perlu ditolong. Maksudnya di sini adalah ya orang yang komitmen terhadap agama Islam, kemudian mau mempelajarinya, mengajarinya, menyebarkan kepada sesama. Nah, itu orang yang dianggap menolong Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berjanji kepada orang yang mau seperti itu, ya, untuk senantiasa menolong dan membantunya. Karena agama yang diridhoi, diakui oleh Allah itu hanyalah Islam, tidak ada yang lain. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Selain itu berarti tidak diridhoi. Selain Islam berarti ya tidak diakui. Dan Allah juga mengatakan, ya,
"Wa may yabtaghi khairal islamu dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat dia akan tergolong orang yang rugi. Allah telah menyampaikan itu, ya. Maka tidak ada agama di muka bumi ini kecuali hanya satu, yaitu Islam. Agama-agama lain ya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam syariat yang menghapus syariat-syariat agama yang turun sebelumnya. Ya. Kitab-kitab yang turun sebelumnya itu ya, telah dimansuh, dihapus dengan turunnya Al-Quran. Maka di zaman sekarang ini atau zaman Nabi Muhammad yang berlaku adalah syariat Islam. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan bahwa seandainya Nabi Isa, Nabi Musa, ya, Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad itu ada ketika Nabi Muhammad diutus, niscaya Nabi Musa, Nabi Isa itu tunduk patuh mengikuti syariat yang dibawa oleh Muhammad. Dan Allah menggaransi akan menolong orang yang menolong agamanya. Di ayat yang lain juga Allah menjelaskan intang surullaha yang syurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan Allah akan meninggikan kedudukanmu atau meneguhkan kedudukanmu. Jadi pegang teguhlah ajaran Islam ini bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya Allah tetap meneguhkan kedudukan kita. Mati dalam keadaan tetap memegang agama Islam. Itu meneguhkan, itu salah satu maknanya seperti itu. Alladzina makannahum, yaitu orang-orang yang kami teguhkan mereka fil ardi, di muka bumi. Siapa sih orang-orang yang diteguhkan oleh Allah di muka bumi ini? Yaitu tadi orang yang menolong Allah, orang yang menolong agama Allah, orang yang mendakwahkan Islam, ya, kepada umat. Sementara banyak umat lain yang tidak peduli dengan Islam, bahkan benci terhadap Islam. Lah ini kok ada, ya, segolongan orang yang mau berdakwah kepada Islam. Nah itu tergolong orang yang menolong agama Allah. Aqamus sholata, senantiasa mereka mendirikan sholat. Wa atawuz zakah, kemudian dan menunaikan zakat. Jadi komitmen, ya. Di akhir zaman ini kan, masya Allah ya Pak ya, orang banyak yang nggak peduli Pak dengan agama. Agama menurut sebagian orang menjadi penghambat mereka. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Dianggapnya sebagai hambatan. Ya, sebagaimana kemarin saya sampaikan bahwa agama ini musuh hawa nafsu. Hawa nafsu paling tidak mau diatur oleh agama. Gitu. Maka banyak orang yang ingkar, banyak orang yang kafir. Ya, sementara di era akhir zaman ini satu
keistimewaan tentunya ada sekolongan orang yang masih komitmen dengan ajaran Islam, yaitu menegakkan tadi sholat, membayar zakat. Dianggapnya ya langka, gitu. Tapi ada. Bahkan Nabi Muhammad sendiri mengistimewakan ya, kepada umat yang di akhir zaman yang dia tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah ketemu sahabat, mendengar cerita Nabi, cerita sahabat, mendengar Islam itu dari para ya ajengan kiai, alim ulama, lalu dia berani meyakininya bahwa itu benar, lalu dia meyakininya, mengikutinya sesuai dengan kemampuannya. Itu kata Nabi adalah orang yang seperti itu di akhir zaman adalah orang yang istimewa. Ya. Kalau orang di tengah-tengah Nabi beriman, menurut Nabi itu bukan hal yang luar biasa, ya, karena dia melihat langsung nabinya, karena mereka melihat langsung wahyu turun yang diturunkan Allah kepada nabinya, ya, kemudian beriman kepada nabinya itu bukan hal yang luar biasa karena ada bertemu. Nah, ini ada umat akhir zaman yang tidak pernah bertemu Nabi tetapi percaya kepada Nabi. Inilah yang dinamakan istimewa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berbahagialah orang yang menjadi istimewa itu, orang yang berada di akhir zaman termasuk kita ini, yang beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini memiliki nilai plus tersendiri Bapak-bapak dan Ibu semua. Yaitu mau menjalankan syariatnya didasari karena memang yakin atau iman tadi, Pak. Mau mendirikan sholat, menunaikan zakat. Kemudian wa amaru bil ma'rufi, dan memerintahkan untuk berbuat ma'ruf. Wa nahauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Di era zaman akhir seperti sekarang ini, di mana fitnah itu berada di mana-mana, ya, bahkan kita itu dikepung dengan fitnah dunia, masya Allah luar biasa sekali. Nah, ini ada orang yang beriman kemudian mau mengingatkan kaum yang lalai tadi supaya senantiasa berbuat baik dan mencegah yang ma'ruf. Nah, ini kan satu keistimewaan sendiri, Pak. Ya, gitu. Dan orang-orang yang seperti itu, yang mau seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah orang-orang yang nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang lain tidak peduli dengan agama Islam, kita peduli dengan agama ini. Nah, maka pada hari kiamat nanti, ya, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi tidak perlu takut khawatir karena Allah akan menolong kita. Walillahi aqibatul umur, ya. Dan hanya kepada Allah saja ya kembali semua urusan. Jadi kita nanti akan kembali kepada Allah. Kemudian disitulah nanti Allah akan menyempurnakan balasan. Bagi mereka yang beriman, tentu Allah akan menyediakan surga. Bagi yang kafir ingkar, Allah menyediakan neraka. Tapi kalau ujung-ujungnya itu kembali kepada Allah, kemudian manusia di dunia ini meninggalkan Allah, kira-kira manusia yang seperti itu bisa kembali kepada Allah enggak? Tidak. Ya. Maka Allah menyediakan tempat tersendiri bagi orang yang lalai itu waktu di dunia tidak bisa bertemu Allah. Ya, Allah enggak mau ngereken mereka. Enggak. Ya.
Allah lupakan mereka sebagaimana mereka waktu di dunia melupakan Allah. Ya, mau nggak mau kita ini kembali kepada Allah dan semua urusan kembali kepada Allah. Lah kok ini tidak mau menyembah Allah? Nah dia mau kemana nanti di akhirat itu? Celaka orang yang seperti itu. Wa ayyukadzibuka faqad kazzabat qablahum qaumun Nuh wa 'adun wa Samud. Wa ayyukadzibuka, dan jika mereka mendustakanmu Muhammad, di sini adalah Nabi Muhammad maksudnya. Dan jika mereka mendustakanmu, ya, yang mendustakan Nabi Muhammad siapa? Ya kaum kafir Quraisy. Ya, bangsa Arab ketika itu. Itu kan mendustakan Nabi Muhammad. Ya. Faqad kazzabat qablahum, maka sungguh telah didustakan qablahum, sebelum mereka. Siapa? Kaum Nuh, yaitu kaum Nuh, wa 'adun kaum 'Ad, wa Samud dan kaum Samud. Ayat ini menghibur Nabi Muhammad, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tentang tindakan atau sikap yang dilakukan umat Nabi Muhammad, kaum kafir Quraisy, yang tidak mau mengikuti ajakan beliau. Ketika beliau berdakwah di Mekah itu, Pak, selama 13 tahun ya mereka berdakwah di situ, hanya sedikit sekali yang mau mengikuti seruan Nabi Muhammad. Bahkan kebanyakan dari kaum kafir Quraisy pada saat itu memusuhi Nabi Muhammad. Sehingga akhirnya sampai Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu karena perlawanan yang sangat luar biasa sekali yang dialami Nabi Muhammad dari kaumnya sendiri, yaitu kaum kafir Quraisy yang tidak mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Untuk menghibur Nabi Muhammad, maka Allah menurunkan ayat ini menjelaskan. Kurang lebihnya dengan bahasa kita begini, Pak. Hei Muhammad, sebenarnya yang didustakan itu tidak hanya engkau. Umat-umat terdahulu juga mendustakan Nabi Rasul yang telah aku kirim. Mereka mengalami nasib yang sama. Mereka mengalami nasib yang sama. Selalu didustakan oleh kaumnya. Maka di sini Allah menyebut kaum-kaum yang mendustakan para nabinya itu. Ya, ada kaum Nuh. Ya, bagaimana kaum Nuh menentang Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah, tidak percaya, nggak yakin. Bapak bisa bayangkan Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Dakwahnya tidak model kayak dakwah kita ini, paling seminggu sekali kan kita berdakwah, ngaji kayak begini. Tapi Nabi Nuh itu siang malam mengajak umatnya, menyadarkan umatnya untuk kembali kepada Allah. Tapi apa yang dialami oleh Nabi Nuh? Didustakan umatnya selama 950 tahun. Kamu baru 13 tahun ya Muhammad di situ. Ya, Nabi Nuh itu 950 tahun. Yang beriman mengikuti beliau itu kisaran sampai 80 orangan. Coba imbang enggak dengan waktu yang Allah sediakan itu? Sangat sekali tidak imbang. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, beruntung banget orang yang mendapatkan hidayah itu, ya, mau merespon, menerima ajakan Nabi dan Rasul itu. Ya, tanpa hidayah, Pak, nggak bisa, gitu.
Kemudian siapa lagi? Kaum Ad. Sama toh? Kaum Ad juga menentang nabinya. Lalu Samud, kaum Samud. Wa qaumu Ibrahim, dan kaum Nabi Ibrahim juga melakukan hal yang sama, yaitu menolak ajakan Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah. Bahkan bapaknya sendiri, bapaknya Nabi Ibrahim, jadi penentang Nabi Ibrahim. Gitu. Wa qaumul Lut, dan juga kaum Lut. Ya, ini kisah-kisah itu telah pernah kita singgung ya, Bapak-bapak. Jadi ya seperti itulah keadaan umat, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak ada bimbingan. Ada bimbingan saja nolak, apalagi tidak ada bimbingan. Ya, rusak umat itu. Mereka mencari jalan sendiri. Ya. Dan sebenarnya Allah sayang kepada umat ini, kita, ya, dan juga umat-umat sebelumnya, sampai kemudian Allah, ya, menurunkan Nabi Rasul untuk apa? Mengingatkan umat jangan sampai sesat, gitu. Namun peringatan itu justru disia-siakan oleh umat. Mereka tidak mau, bahkan memusuhi Nabi dan Rasul. Maka jangan salahkan Allah ketika nanti di akhirat akan mendapatkan azab. Gitu. Nah, kita yang menadaburinya, kisah-kisah umat terdahulu, harus cerdas mengambil ibrah, Pak, ya. Harus cerdas mengambil pelajaran. Oh, kalau begitu ya jangan seperti umat-umat itu. Kan gitu akhirnya, Pak. Ya. Gitu. Akhirnya menjadi orang yang beriman, harapannya begitu. Ya. Dan kita harus menjadi orang yang beriman kepada Allah. Manut sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Washabul Madyan, dan juga penduduk Madyan. Ini yang disebutkan oleh Allah ini orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Nabi, ajakan para Nabi dan Rasul, Pak. Wa kudziba Musa, dan juga didustakan Musa. Musa juga didustakan. Ya. Oleh kaumnya sendiri, Bani Israil, yang kemarin kita singgung itu kan. Masya Allah ya Pak ya. Ternyata umat itu Pak, ya seperti itu kelakuannya. Kelakuannya seperti itu Pak. Maka harus hati-hati menjadi manusia. Kalau mengikuti menuruti hawa nafsu ya sesat. Fa'amlaitu lil kafirina, lalu aku tangguhkan azab bagi orang kafir itu. Summa akhadtuhum, kemudian aku mengazab mereka. Fa kaifa kana nakir, lihatlah bagaimana ya kebencianku terhadap mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah memberi waktu, memberi jeda, memberi kesempatan kepada kaum supaya beriman kepada Allah. Ya. Jadi tidak langsung diazab oleh Allah, Pak. Ketika kaum itu kafir. Allah masih kasih kesempatan waktu. Ya, waktu dia supaya berpikir, merenung, kemudian bertobat, mengikuti ajakan Nabi dan Rasul. Allah kasih waktu, Pak.
Maksudnya ditangguhkan di sini Allah memberikan jeda waktu kepada kaum itu untuk berpikir supaya mereka kembali kepada Allah, mengikuti ajaran Allah yang dibawa Nabi dan Rasulnya itu. Namun bila waktu jeda yang Allah berikan itu kemudian mereka sia-siakan, maka ya tibalah batas akhir waktu yang Allah berikan itu habis. Kalau sudah seperti itu, Allah tinggal apa-apa? Mengazab mereka. Mengazab mereka. Kita ambil contoh masa yang Allah berikan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun Allah memberikan waktu kepada kaum Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah. Namun 950 tahun itu disia-siakan oleh kaum Nuh, sehingga akhirnya waktu itu jatuh tempo habis. Tidak dimanfaatkan sedikitpun oleh kaum Nuh. Kebanyakan kaum Nuh menjadi kafir kepada Nuh. Maka akhirnya ya turunlah keputusan Allah dengan mengazab mereka. Maka diazablah kaum Nuh itu oleh Allah. Ya, setelah dikasih waktu, dikasih jeda, ya, ditangguhkan azab itu, ya, ternyata tidak dimanfaatkan. Malah mereka justru semakin keras penentangannya kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kemudian ya datanglah keputusan Allah dengan mengazab mereka. Gitu maksudnya seperti itu, Pak. Ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah senyampang kita masih dikasih Allah waktu jeda, ya, sebelum wafat, sebelum ajal menjemput kita, mari kita manfaatkan. Ya, sisa umur waktu kita ini sebelum mati untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal soleh. Supaya saat jeda waktu itu tiba, yaitu kematian itu tiba, kita dalam keadaan iman. Itu diharapkannya, Pak. Ya. Sehingga orang yang beriman itu insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena apa, Pak? Pengajian yang kita lakukan seperti ini, pengajian rutinan seperti ini, minggonan seperti ini, ibaratnya kita itu hidup dalam status menunggu pengajian. Benar tidak? Ya. Kita sholat nih 5 waktu sehari semalam. Kita hidup menunggu untuk sholat. Status kita nih, Pak, menunggu untuk sholat. Pada saat menunggu untuk beribadah, kemudian maut tiba, berarti status kematian kita itu adalah sedang menunggu waktu sholat. Ya. Jadi harus kita tegakkan sholat itu, Pak. Jangan lalai gitu. Begitu juga dengan amalan-amalan lain, diantaranya adalah amalan kita hadir minggonan pengajian seperti ini. Jadikan bahwa hidup kita itu senantiasa menunggu hadir dalam majelis ilmu. Maka pada saat menunggu untuk tolab ilmu kemudian maut datang, maka insya Allah status kematian kita statusnya sedang menunggu pengajian, dan itu husnul khatimah. Itu, Pak, manfaatnya. Ya. Maka harus rajin menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Gitu. Jadi orang beriman itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah karena amal-amal baiknya itu. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha
Maka berapa banyak faka'ain, maka berapa banyak min qaryatin, suatu kota atau negeri, ahlaknaha, yang telah kami binasakan, wahya zalimatun, sedang penduduknya dalam keadaan berbuat aniaya. Penduduknya berbuat aniaya, zalim Pak, yaitu tidak beriman tadi, hidup menuruti hawa nafsunya, ya, tidak mau menuruti aturan yang telah ditetapkan Allah. Itu kan statusnya zalimatun, menganiaya diri mereka sendiri. Dan berapa banyak negeri atau kota yang telah kami binasakan, di mana saat penduduknya sedang berbuat zalim. Ya. Faya khuyatun ala urusiyah. Faya, maka hiya, kembali kota atau negeri yang dihancurkan tadi, khawiyatun, itu roboh, ala urusiyah, yang menutupi atap-atapnya. Ya. Jadi datanglah azab kepada mereka, kaum yang lalai tadi, yang zalim tadi Pak, yang ingkar kepada Allah tadi, yang kafir kepada Allah tadi, yaitu bumi dijungkir balikkan oleh Allah, ya, sampai-sampai rumah-rumah itu roboh menutupi atap-atapnya, kan dihancurkan oleh Allah, ya. Wabis, ya, wabi'ri mu'attalah, ya. Wabis itu adalah sumur. Sumur-sumur yang ditinggikan, maksudnya ya tanah yang di bawah itu dibalik, diangkat oleh Allah, ya. Wa qasri masjid, dan juga gedung-gedung yang atau istana yang tinggi, nah itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Ad itu, waduh Pak, gunung itu gunung yang tinggi dari batu itu Pak, itu dibuat gedung kalau zaman itu, ya. Kalau sekarang kan bikin gedung pakai teknologi, karena orang zaman dulu itu gunung Pak. Gunung itu dibuat bangunan yang tinggi. Kita bisa bayangkan bagaimana kekuatan fisik orang-orang terdahulu, ya. Namun sayang, ya, kesombongannya, ya, itu yang membinasakan mereka. Karena Allah mengazab mereka. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Afalam yasiru, maka apakah tidak mereka itu berjalan fil ardi, di bumi, fatakuna lahum qulubun, lalu dia memiliki hati, ya'qiluna biha, dengan hati itu mereka berpikir atau memahami. Adzanun, atau mereka punya telinga, yasma'una biha, dan dengan telinga itu mereka bisa mendengar. Fa innaha, maka sesungguhnya la ta'mal absyaru, tidaklah buta mata mereka, walakin akan tetapi ta'mal qulubu, yang buta adalah hati, allati fis sudur, yang ada di dalam dada mereka. Jadi sebenarnya Pak, umat-umat yang ingkar kepada Allah, dia itu tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, tidak. Mereka bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa memahami. Namun sayang, karena kekafirannya itu Allah tutup Pak penglihatan mereka, pendengaran mereka, dan juga hati mereka ditutup. Maksudnya begini, orang yang diingatkan oleh Allah, orang yang datang kepada mereka dakwah, kemudian tidak mau menerima dakwah itu yang disampaikan oleh Nabi dan Rasulnya,
secara otomatis penolakan mereka itu akan menyebabkan tertutupnya hati mereka, tertutupnya mata mereka, dan tertutupnya telinga mereka. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar kebenaran, dan juga tidak bisa memahami kebenaran. Gitu Pak. Maka berbahaya sekali orang yang kemudian didakwai kemudian menganggap remeh dakwah itu. Ya, itu bisa jadi nanti hatinya, matanya, ya, pendengarannya ini dikunci mati oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Nah, itu azab tersendiri bagi orang-orang yang menolak beriman kepada Allah. Ya. Menolak ajakan Nabi dan Rasul. Kalau sekarang tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, Pak. Yang ada adalah para alim ulama yang senantiasa terus mengajak umat kepada Allah. Hati-hati ya, kalau para alim ulama mengajak kepada Allah kemudian menganggap sepele, menganggap remeh, bahkan ya mencuekin dan sebagainya. Ya, maka bisa jadi orang yang menolak ajakan alim ulama itu akan ditutup hatinya, matanya, pendengarannya oleh Allah. Ya. Sehingga ya mereka tidak bisa memahami kebenaran, tidak bisa mendengar kebenaran, dan juga tidak bisa melihat kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Dan kalau itu terjadi itu malapetaka, Pak. Ya, malapetaka. Dan kita bisa saksikan bagaimana ya umat modern sekarang ini enggak peduli Pak kepada agama itu. Ya, agama dianggap ya barang yang enggak penting gitu. Enggak penting menurut mereka ya Pak ya, kebanyakan manusia. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi Allah tutup itu hatinya, pendengarannya, kemudian matanya, sehingga tidak mampu melihat kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi yang buta bukan mata, bukan pendengarannya, bukan hatinya, ya. Tapi ya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang menutup Allah, siapa yang bisa membuka? Tidak ada. Makanya Pak, orang yang tidak beriman itu, orang kafir itu enggak mau beriman Pak. Ya. Ayatnya jelas kok Pak. Ayat Al-Baqarah, ayat-ayat awal itu. Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu satu sama lainnya sama saja, diberi peringatan maupun tidak, tetap mereka tidak beriman. Ya enggak mampu melihat kebenaran masalahnya Pak. Ya. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Belas enggak nyantol, enggak mandek, enggak mampir di otak. Di otak mereka enggak mampir. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita, bapak-bapak dan ibu ya. Kita berlindung kepada Allah dari sifat seperti itu. Wa yasta'jilunaka bil 'adabi wa la yukhlifallahu 'ahdah. Wa yasta'jilunaka, dan mereka itu minta untuk disegerakan kepada Muhammad bil azab, akan datangnya azab itu. Malah menentang Pak mereka orang yang tidak beriman ini kepada nabinya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan berdakwah supaya manusia beriman kepada Allah. Kalau enggak beriman nanti azab akan datang. Sudah diberi peringatan begitu oleh Nabi Muhammad. Begitu juga nabi-nabi lain kan mengingatkan umatnya seperti itu, sama. Ya. Namun respon umat pada waktu itu malah menentang supaya
azab itu disegerakan kalau memang ada. Ya, karena saking enggak memperimannya kepada Nabi, Pak, ya, menentang seperti itu. Ya. Jadi mereka minta disegerakan azab itu kepada Muhammad dengan ya turunnya azab. Wala yukhlifallahu wa'dah. Walan dan sekali-kali yukhlifullahu. Allah itu tidak akan menyalahi wa'dahu janjinya. Maksud janji di sini adalah azab itu hak. Azab itu pasti datang. Kalau waktunya datang. Ya. Tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Ya, itu berita dari Allah bahwa azab itu hak, benar dan pasti terjadi. Gitu maksudnya. Ya. Maka orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah itu diancam oleh Allah akan diazab, itu pasti hak. Pasti terjadi. Karena itu janji Allah. Wa inna yauman, dan sesungguhnya satu hari inda rabbika, di sisi Tuhanmu itu, ka'alfi sanatin, seperti 1 tahun. Ka'alfin sanatin, 1000 tahun. Mimma tu'adun, menurut hitunganmu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang-orang kafir itu ketika mendengar berita tentang azab turun kalau mereka tidak beriman, itu malah mentertawakan, meledeknya, mencemooh, mencibir. Ya. Mereka membandingkan bapak nenek moyangnya yang sudah mati itu. Mana katanya mau dibangkitkan, kok belum bangkit-bangkit, masih ada di dalam kubur itu. Mana datangnya azab itu, hai Muhammad? Kalau memang ada azab itu, datangkan segera kepada kami. Kata mereka orang kafir, Pak, orang-orang kafir Quraisy, ya. Karena saking tidak berimannya kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dunia itu begitu sangat singkatnya sekali, ya Pak, ya. Di sini kemudian sampai-sampai Allah itu menjelaskan bahwa satu hari, ya, di sisi Allah itu sama saja 1000 tahun menurut perhitungan kita manusia. Kalau kita, Pak, hitungan manusia itu kan 1 tahun 12 bulan. Ya, 12 bulan. 2 bulan 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, perasaan lama banget. Ya, kemudian ada 20 tahun, 30 tahun, ya, 50 tahun, lama. Itu kiamat enggak datang-datang, azab enggak datang-datang gitu. Ya. Berarti anggapan mereka orang kafir apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah bohong. Bohong. Akhirnya mereka tidak percaya. Ya. Kalau hitungan tahun, hitungan hari menurut aturan manusia, penghitungan kita itu, ya seperti yang kita alami ini. Ya. 1 hari 24 jam. 1 minggu 6 hari. 1 bulan 4 minggu. 1 tahun 12 bulan, ya. 10 tahun berarti 12 kali 10. Itu kan hitungan kita. Menurut kita itu sudah lama. Ya. Padahal menurut hitungan Allah, 1 hari di sisi Allah itu 1000 tahun. Ya. Berarti kita lihat, Pak, masa Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah sampai sekarang itu belum sampai 1500 tahun. Berarti kalau hitungan di sisi Allah itu baru 1,5 hari. Itu. Tapi menurut manusia yang setahun 2 tahun tadi sudah lama, ya, sehingga membuat dirinya nggak percaya kepada apa yang disampaikan Nabi. Toh buktinya nenek moyangnya masih ada di dalam kubur itu, nggak bangun-bangun sampai sekarang, dan saya tidak melihat azab itu. Nah, itu yang membuat alasan orang kafir itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Dan begitu juga umat-umat terdahulu menentang nabinya seperti itu. Ya. Gitu. Kemudian ya sampai Allah
menurunkan ayat seperti ini kan sebenarnya greget gitu ya. Ini manusia model apa ini kok juga tidak mau beriman gitu. Kurang apa coba? Mbok ya digunakan akalnya sedikit berpikir lah. Ya. Tapi orang kafir itu tidak mau menggunakan akalnya itu. Ya. Sudah pasti ya. Azab itu akan tiba. Ya. Sudah pasti. Kalau waktunya tiba ya tiba gitu. Ini orang-orang kafir tidak pandai mengambil ibrah atau pelajaran kisah-kisah umat terdahulu itu. Kaum Nuh dibinasakan ya, kaum Ad dibinasakan, kaum Samud, kaum Lut ya, kaum Nabi Musa juga dibinasakan. Itu kan sebenarnya hak nyata gitu. Tapi ya orang kafir Quraisy pada waktu itu tetap nggak percaya. Ya orang kafir Quraisy itu mewakili lah orang-orang kafir pada umumnya ya kayak begitu gitu. Wa ka'ayyim min qaryatin amlaitu, dan berapa banyak kota-kota atau negeri yang ditangguhkan azabnya, waya sedang penduduknya zalimatun sedang berbuat aniaya, semakhatuha kemudian aku azab dia, wa ilayyal masir dan hanya kepadaku saja tempat kembali. Ini diulang lagi oleh Allah ya. Ya, ingatlah bahwa bergembiralah sebenarnya ketika azab itu tidak datang. Itu berarti Allah memberi tangguh supaya apa? Orang itu sadar, manusia itu sadar, supaya mau kembali kepada Allah, beriman kepada Allah gitu. Bagi Allah ya bisa saja langsung diazab gitu ya. Bagi Allah kan sepele ya. Ya, cukup mengatakan kun bagi Allah itu ya selesai urusan. Tapi Allah tidak mengendaki seperti itu. Pengennya ya dikasih waktu jeda itu, maka ditangguhkan azab itu supaya ada waktu bagi orang itu untuk bertobat, kembali memperbaiki diri, kembali kepada Allah, beriman kepada Allah. Namun kalau waktu itu ya disia-siakan begitu saja ya, maka tinggallah keputusan Allah yang benar-benar akan terjadi, yaitu mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Allah dalam ayat ini melalui tabur ini membuat kita semakin bertambah keimanan kita, semakin menyadari bahwa betapa pentingnya kita itu beriman. Ya, karena pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu Bu dan Bapak-bapak sekalian yang bisa kita bahas pada Ahad pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.